Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi ats-tsani. Qala al-Imam rahimahullah, syartu tsani, syarat kedua yaitu berakal. Ya, jadi orang salat terus berakal. Ya, artinya akalnya hadir. Tidak hilang akalnya. Ya, lawannya berakal itu junun. Ya, gila, kegilaan. Berarti orang gila hilang akal. Karena memang dalam keadaan sholat, seseorang itu harus menghadirkan akal. Dia sadar. Wal majnunu marfu'un anhul qalam. Nah, maka orang gila yang ditimpa kegilaan ini, orang ditimpa kegilaan marfu'un anhul qalam. Orangnya nggak dosa, nggak dihukum kalau nggak sholat. Tapi maukah kita menjadi orang gila? Wal'iyadzu billah. Ya, tidak berdosa. Hatta yufiq. Sampai dia sadar. Jadi kalau belum sadar, artinya masih dalam kegilaan, maka tidak dihukum. Tapi kalau sudah sadar, udah kembali ke tabiat yang aslinya, yaitu tidak gila, maka sudah wajib lagi sholat. Hatta yufiqa. Di sini kita membaca yufiqa. Kenapa dibaca yufiqa? InsyaAllah kita akan kaji. Wa dalilu. Dalilnya, ya, hadis rufi'al qalamu an thalath. Pena diangkat dari 3 orang, 3 golongan. An-naimi hatta yastayqidha. Ya, orang-orang yang enggak berdosa walaupun enggak sholat. Atau ibadah-ibadah yang lain, artinya enggak wajib beribadah. Pertama adalah an-naimi hatta yastayqidha. Orang yang dalam keadaan tidur sampai terbangun. Wal majnuni hatta yufiqa, dan orang gila sampai sadar. Was-saghiri hatta yablugha, dan anak kecil sampai nanti baligh. Ya, baligh semua tahu ya insyaallah ya. Ya, bisa dengan usia, bisa dengan ihtilam, atau bisa dengan perubahan yang ada pada anggota badan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, syartu tsalits at-tamyiz, yaitu tamyiz, yaitu usia di mana seseorang bisa membedakan, bisa merinci mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dan tamyiz ini nggak harus baligh. Artinya walaupun belum baligh, tapi sudah bisa tamyiz, maka sudah bisa menjadi syarat sholat. Artinya sholatnya insya Allah sudah sah. Semoga bisa diterima. Wahadduhu, ya, di sini al-imam menyebutkan at-tamyiz. Ya. Wahadduhu 7 sinin. Dan batasan tamyiz minimalnya adalah 7 tahun. Ya. Tsumma yu'maru bis-shalah 7 sinin. Nanti sinin ini isim apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Marfu'nya adalah sinun. Setelah 7 tahun, maka diperintahkanlah salat. Tsumma yu'maru bis-shalah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muru abna'akum bis-shalati lis-sab'in. Perintahkanlah, muru ya. Amara ya'muru mur. Muru abna'akum bis-shalati lis-sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka jikalau tidak salat di usia 10 tahun. Ya, terhadap anak-anak kecil, farriqu bainahum fil madaji'. Farriqu bainahum fil madaji'. Anak-anak kecil kalau sudah masuk usia tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ada laki dan perempuan, ya, misalkan anak kecil, di antara anak-anak ini banyak jenis kelamin, harus banyak. Artinya ada yang laki juga, ada yang perempuan, maka jangan disatukan dalam tempat tidur. Syartu rabi'. Syarat keempat adalah raf'ul hadath. Ya, mengangkat hadath, menghilangkan hadath. Wa huwal wudu'u al-ma'ruf, yaitu adalah dengan berwudu. Kalau memang hadatsnya hadath kecil. Kalau hadatsnya hadath besar, maka dengan mandi.
Ya. Di sini kita harus tahu ya, ini beda hadas antara hadas dan najis. Sebagaimana najis nanti dibahas di syarat keberapa nanti? Kelima ya, insyaallah di dars-dars berikutnya. Hadas ini adalah kembali kepada hadas ini tepatnya orangnya. Kalau najis itu bendanya. Jadi misalkan ada orang kencing, sudah beristinja. Ya, apa itu istinja? Istinja itu menghilangkan najis dengan air. Artinya sudah orang kencing, bahasa kita apa sih? Istinja ya. Orang kencing sudah istinja, tapi belum wudu. Ini suci apa enggak? Ini masih berhadas. Kencing tapi belum berwudu. Udah dibersihin kencingnya, tapi belum wudu. Maka ini masih berhadas. Yang disebut najis itu adalah kencingnya. Maka air seni ini adalah najis. Dan orang yang melakukan air seni tapi belum berwudu, maka ini berhadas. Dan mengangkat hadas itu dengan berwudu. Kalau menghilangkan najis, itu dengan membersihkannya tadi. Dengan istinja, misalkan. Atau misalkan, aplikasinya begini. Ada orang wudu. Orang sudah wudu. Berarti kan sudah nggak hadas kan? Sudah nggak hadas. Tapi ada sesuatu ternyata didapati setelah wudu, setelah udah selesai wudu ya, kemudian jalan, kemudian tertimpa najis menempel di kaki, misalkan ada kotoran manusia, anak kecil misalkan. Ini kan najis, ya kan? Nempel di kaki. Nah, apakah ketika itu dia wudu lagi? Tidak wudu lagi, karena wudunya tidak batal. Cukup dengan menghilangkan najis, mencuci najis yang menempel di kaki tadi, dan wudunya tetap dia masih dalam keadaan berwudu suci, tidak berhadas. Nah, saya rasa jelas insyaallah. Wa syurutuhu 10. Dan syarat wudu ini wa mujibuhu al hadas. Nah, ini disebutkan al-Imam, dan yang mewajibkan berwudu itu adalah al hadas. Ya. Artinya ketika sudah waktu sholat berarti wajib wudu. Jadi syaratnya adalah harus suci dulu kalau mau sholat. Ya, kalau masih berhadas nggak bisa. Wa syurutuhu 10, dan syarat-syarat daripada wudu itu ada 10. Al-Islam. Kemudian al-aqal, berakal. Kemudian at-tamyiz. Ini juga tamyiz harus ada. Kemudian an-niyah. Ini juga harus niat. Ya. Dan kita kalau orang udah bangkit, ya, misalkan udah buka keran, itu insya Allah sudah dihitung niat mau wudu. Orang mau ngapa-ngapain secara akal saja, orang mau ngapa-ngapain insya Allah sudah terhitung niatnya. Jadi dalam masalah niat itu tidak harus memberatkan diri. Atau sampai kita harus melafalkan niatnya, enggak perlu dilafalkan. Karena secara akal kita sudah tahu, buka kerannya mau wudu. Beda kalau buka keran mau ngapain, mau nyiram tanaman, beda lagi. Nah, buka keran mau wudu. Maka niatnya sudah terhitung. Wastishabu hukmiha. Di sini juga. Ketika nanti sudah wudu, orang harus istishabu hukmiha. Di sini maksudnya adalah niyah, hukmun niyah. Apa itu istishabu hukmun niyah? Kata al-Imam, bi alla yanwiya qat'in niyah. Ya, tidak memutus niat sampai sempurna berwudunya. Ya. Dia tidak melenceng daripada ingin berwudu. Memang dia sedang wudu. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat wudu adalah inqita'u mujibin. Selesai daripada mujib ya. Mujib itu ya tadi, mujibuh al-hadas. Artinya hadas. Berhadasnya sudah selesai. Ya. Udah selesai BAB ya udah selesai. Bukan pas ketika BAB masih BAB lalu wudu. Akhirnya selesaikan dulu. Ketika buang air seni, BAK gitu kan. Lagi tengah-tengah buang BAK, kemudian wudu, ya kan. Nah, dan sebenarnya juga istinja'un aw istijmarun qablah, dan juga harus istinja dulu atau beristijmar sebelum wudu. Dan misalkan sudah BAK, sudah BAB, maka orang harus beristinja dulu. Kalau istinja itu menghilangkan najis dengan air. Kalau istijmar membersihkan najis dengan selain air. Batu, tisu, ya, atau yang lain.
darurat kalau nggak ada air. Jadi istinja atau istijmar dulu sebelum wudu. Kemudian tuhuriyatu ma'in wa ibahatu. Sucinya air dan bolehnya air itu digunakan. Jadi bukan air ghusab, bukan air mencuri, tapi memang air, misalnya air masjid memang digunakan untuk berwudu. Atau misalkan ada sumur di ladang, atau misalkan sumur memang air dalam sumur yang warga ini menggunakannya secara umum, artinya milik publik, ya boleh, ya. Dan harus suci. Tapi jangan sampai air yang memang air sudah dipakai, misalkan air sirup, air teh, air susu. Nah, kalau wudu pakai air itu ya nggak bisa. Tapi air-air yang memang air. Wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyara, dan menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air. Ma yamna'u, apa yang menghalangi wusulahu, sampainya air ilal basyara, ke kulit. Semisalkan ada di bagian wudu, anggota wudu, maka cat dihilangkan dulu, dibersihkan. Cat sablon misalkan, dibersihkan dulu. Al-basyara itu al-jild, ya kulit. Ya. Jadi biar airnya itu sampai meresap, biar sampai ke kulit. Karena memang ancamannya mengerikan bila memang ada anggota wudu yang belum terkena air. Wailul lil aqabi minan nar. Ya. Wa dukhulu waqtin, dan masuknya waktu untuk atas mereka orang-orang yang hadatnya ini terus ada li fardhi. Ya. Misalkan orang punya penyakit kentut terus, atau peseren, ya, sering buang air kecil, artinya sering keluar air kecil, ya, maka ini tetap wajib sholat, dan ketika masuk waktu sholat maka wudu. Artinya masuknya waktu, waktu di sini adalah waktu sholat. Ini menjadi syarat khusus mereka yang punya penyakit tersebut. Atau misalkan orang punya penyakit istihadah. Istihadah beda dengan haid, ya. Istihadah keluar darah terus, ya bukan darah haid. Kalau darah haid memang beda dengan darah istihadah, ya. Maka wudunya itu ketika masuk waktu sholat. Jadi setiap masuk waktu sholat maghrib, wudu. Bisa sholat dengan wudu tadi untuk sholat maghrib dan sholat sunnah. Ya, walaupun nanti di tengah sholat masih terasa kentut atau merasa terasa buang yang kecil, insya Allah sholat diterima. Nanti sholatnya sah insya Allah. Karena memang penyakit, ya, penyakit. Ya, kita katakan di sini penyakit. Kalau orang bukan penyakit, ya harus wudu lagi. Lalu misalkan masuk waktu isya, wudu lagi dia. Seperti itu. Ya, demikian tentang daras tsani. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi lughah kita berbicara tentang hatta. Hatta, kita tahu hatta ini adalah huruf jar. Ya. Dan namanya huruf jar itu memajrurkan isim. Jadi masuknya ya ke sebuah isim. Namun dalam aplikasi yang disebutkan dalam matan, Al-Imam mengatakan hatta yufiqa, dan juga dalam hadis hatta yastayqidha, hatta yufiqa, hatta yablugha. Ini sebuah pertanyaan. Berarti apakah benar hatta selamanya sebagai huruf jar? Maka kita katakan hatta memang sebagai huruf jar. Ketika nanti masuk kepada fiil, maka di sini harus kita rinci dahulu. Pertama kita harus tahu bahwa di antara huruf-huruf nasab, yaitu an, lan, idzan, kai, khususnya adalah an, dia dapat beramal baik dalam keadaan tampak maupun tersembunyi. Dan di dalam sebuah jumlah bisa saja adanya keadaan an ini harus tersembunyi. Semisalnya bila mana terletak setelah hatta. Ya. Maka di sini hatta yufiqa seharusnya adalah hatta ayyufiqa. Artinya dia mansub dengan bantuan huruf an. Kalau dikatakan hatta sebagai penasab, maka mansubnya yufiqa adalah dengan bantuan huruf an. Sehingga hakikatnya yufiqa mansub dengan an.
dan di sini hatta tetap sebagai huruf jar. Kemudian kedua, tadi dikatakan huruf jar dan huruf jar masuknya kepada isim. Lalu bagaimana? Maka dikatakan bahwasanya an plus fi'ilnya adalah dapat ditakwil kepada masdar muawwal. Sebagaimana anna plus isim dan khobarnya dapat ditakwil kepada masdar muawwal, dan kita tahu namanya masdar adalah isim atau fi'il? Isim. Sehingga benar ketika dikatakan hatta sebagai huruf jar dan kita tahu huruf jar masuk hanya kepada isim, benar bahwasanya hatta yufiqa adalah hatta ayyufiqa yang maknanya hatta afaqa yufiqu ifaqan ifaqihi. Afaqa yufiqu ifaqan ifaqihi, sampai sadarnya. Sebagaimana hatta yablugha hatta ayyablugha hatta bulughihi. Nah, ini makna daripada masdar muawwal untuk an plus fiilnya. Jelas? Insyaallah jelas. Nah, kemudian masih berbicara tentang hatta, saya teringat perbedaan antara hatta dengan satu kawan huruf jar yang lain yang semisal mirip dengan hatta. Mirip dalam makna, yaitu adalah haraf ila. Hatta dan ila memang sama-sama sebagai huruf jar dan sama-sama sebagai huruf yang bermakna al-intiha. Hanya saja, antara hatta dan ila memiliki perbedaan, di samping persamaan yang ada pada keduanya. Yaitu bahwasannya, hatta itu hanya masuk kepada isim zahir. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka matla' adalah isim zahir. Sedangkan ila bisa masuk kepada isim zahir dan bisa masuk kepada isim dhamir. Allah katakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Maka ilaihi hi adalah dhamir. Contoh kepada isim zahir berarti misalkan ilar rahmani wafda. Maka ar-rahman adalah isim zahir. Lafaz ar-rahman merupakan isim zahir. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah dalam hal untuk sesuatu yang menjadi al-intiha, yaitu di mana hatta adalah untuk sesuatu yang berakhir, ujung daripada sesuatu, atau apa yang memiliki hubungan dengan ujung sesuatu. Susah ya memaknainya. Nah, gambarannya begini. Aku makan ikan sampai kepala-kepalanya. Akaltu sama kata hatta ra'siha. Aku makan ikan sampai kepala-kepalanya. Di sini hatta ra'siha adalah ujung daripada ikan. Berarti kepala adalah ujung daripada ikan. Bolehlah kalau kita katakan aku makan ikan sampai ekor-ekornya. Jadi betul-betul habis ikannya. Ikan yang aku makan betul-betul habis. Misalkan ikan lele digoreng kering. Ya. Bisa dimakan sampai seluruhnya. Durinya pun bisa kemakan. Ini akhir atau ujung daripada sesuatu. Nah, atau apa yang memiliki masih bersambung dengan ujung sesuatu itu. Misalkan waktu fajar. Sebagaimana Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Terbitnya fajar adalah masih bersambung dengan malam. Bersambung dengan malam. Ya. Nah, di sini bisa menggunakan hatta. Tetapi dalam contoh lain, misalkan dikatakan sara Zaidun al-barihata hatta nisfil lail. Zaid berjalan semalam sampai tengah malam. Di waktu malam, di suatu malam Zaid berjalan, malam tadi Zaid berjalan sampai tengah malam. Ini tidak bisa menggunakan hatta, tetapi harus menggunakan ila. Harus menggunakan ila. Maka cukup dikatakan ila nisfil. Sara Zaidun al-barihata ila nisfil lail. Sampai pertengahan malam. Menggunakannya kalimah ila dan bukan menggunakan kalimah hatta.
Saya rasa perbedaan antara hatta dan ila sebagai wawasan saja, walaupun memang dalam aplikasinya, tapi insya Allah tidak susah ya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.